Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang manajemen pemasaran pertemuan kelima. Perkenalkan nama saya Febriano Falsafli. Kemudian ada teman saya Edgar Geralvin. Untuk topik pembahasan yaitu 1. Mengidentifikasi segmen dan target pasar. Yang kedua yaitu menciptakan ekuitas merek. 1. Mengidentifikasi segmen dan target pasar. Poin-poinnya terdapat A, yaitu tingkat segmen pasar. Kemudian B, dasar segmentasi pasar konsumen. C, dasar segmentasi pasar bisnis. D, penentu target pasar. Untuk yang A, tingkat segmentasi pasar, yaitu terdiri dari pemasaran segmen, pemasaran ceruk, pemasaran wilayah lokal, dan pemasaran perseorangan. Pemasaran segmen. Pemasaran segmen adalah sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan serupa. Tugas pemasaran bukan menciptakan tetapi mengidentifikasi dan memutuskan segmen mana yang dibidik. Keunggulannya yaitu merancang, memberikan harga, melepaskan dan mengantarkan produk atau jasa yang lebih baik, kemudian menyesuaikan program dan kegiatan pemasaran untuk mengalahkan pesaing. Pemasaran pasar fleksibel yaitu solusi terlanjang atau polusi terbuka. Kemudian penentu karakter segmen pasar yaitu preferensi homogen, preferensi terdifusi, dan preferensi kelompok. Untuk preferensi homogen yaitu ketika semua konsumen mempunyai preferensi yang hampir sama atau pasar tidak menunjukkan segmen alami. Untuk preferensi terdifusi yaitu preferensi mempunyai varian yang varian yang banyak. Jika ada beberapa merek di pasar, pesaing-pesaing ingin memposisikan diri di dalam ruang pesaing dan memperlihatkan perbedaan nyata untuk menyesuaikan diri dengan perbedaan dalam preferensi konsumen. Kemudian untuk preferensi kelompok, yaitu preferensi ini yang dihasilkan ketika segmen pasar alami muncul dari kelompok konsumen dengan preferensi yang sama. Kemudian ada pemasaran ceruk. Pemasaran ceruk adalah pelanggan yang lebih sempit yang mencari pembaruan manfaat yang berbeda. Pasar ceruk yang menarik adalah pelanggan yang bersedia membayar lebih, ukuran laba dan pertumbuhan potensial, kemudian tidak menarik pesaing lain, keekonomian tertentu melalui spesialisasi. Pemasaran wilayah lokal. Pemasaran wilayah lokal ini memunculkan program pemasaran yang disesuaikan khusus untuk kebutuhan dan keinginan kelompok pelanggan lokal di bidang perdagangan, lingkungan sekitar, bahkan toko perseorangan. Pemasaran lokal mencerminkan tren yang sedang tumbuh, disebut pemasaran akar rumput. Kegiatan pemasaran berkonsentrasi untuk berada dekat mungkin dengan dan secara pribadi serelevan mungkin dengan pelanggan individu. Itu orang yang menyukai pemasaran lokal melihat iklan nasional sebagai sesuatu yang percuma karena terlalu jauh dan gagal menghantarkan kebutuhan lokal. Pemasaran perseorangan. Untuk mensegmentasi pasar konsumen, kita menggunakan dua kelompok variabel luas, yaitu pemasaran individual adalah pemasaran yang mengarahkan segmen satu atau pemasaran yang disesuaikan dengan pemasaran satu-satu. Sekarang pelanggan mulai mengambil insting yang lebih individu dalam menentukan apa yang dibeli dan bagaimana caranya, yaitu mereka masuk ke dalam internet, mencari informasi dan evaluasi penawaran produk dan jasa, mengadakan dialog dengan pemasok, pengguna, dan kritikus produk, serta dalam banyak kasus merancang produk yang mereka inginkan. Kendala dalam penyesuaian yaitu produk yang kompleks, peningkatan biaya, pelanggan tidak tahu apa yang diinginkan, sulit diperbaiki, tidak dapat membatalkan pesanan, nilai penjualan yang kecil. Kemudian yang B, dasar segmentasi konsumen. Untuk mensegmentasi pasar konsumen, kita menggunakan dua kelompok variabel luas, yaitu beberapa penelitian berusaha mendefinisikan segmen dengan melihat karakteristik deskriptif dan geografis, demografis, dan psikologis. Lalu mereka memeriksa beberapa segmen pelanggan yang mempunyai kebutuhan dan respon untuk yang berbeda-beda. Untuk yang pertama yaitu segmen geografis. Dalam segmen geografis ini
merupakan pembagian pasar menjadi berbagai unit geografis seperti negara atau negara bagian, wilayah, kabupaten, kota, atau lingkungan sekitar. Perusahaan dapat beroperasi di satu atau beberapa daerah atau beroperasi di seluruh daerah sambil tetap memberikan perhatian pada variabel lokal. Banyak perusahaan menggunakan piranti lunak pemetaan dan memperlihatkan lokasi geografis mereka kepada pelanggan. Kemudian segmentasi demografis. Salah satu alasan demografis begitu populer bagi pemasaran adalah bahwa variabel ini sering terikat erat dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, yaitu alasannya adalah variabel-variabel seperti usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, dan sebagainya. Berikut bagaimana variabel demografi tertentu digunakan untuk mensegmentasi pasar. Untuk usia dan tahap siklus hidup, keinginan dan kemampuan konsumen berubah sesuai dengan usia. Contohnya merek pasta gigi seperti Colgate, yaitu menawarkan 3 produk utama kepada anak-anak, orang dewasa, dan konsumen berusia tua yang menjadi sasaran. Tetapi usia yang siklus hidup bisa menjadi variabel yang rumit. Dalam beberapa kasus pasar sasaran produk mungkin berusia muda secara psikologis. Kemudian segmen psikografis, yaitu ilmu yang menggunakan psikologi dan demografi guna lebih memahami konsumen. Dalam segmentasi psikografis, pembeli dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan sifat psikologis atau kepribadian, gaya hidup, atau nilai. Orang-orang di dalam kelompok demografis yang sama bisa memiliki profil psikografis yang sangat berbeda. Kemudian ada segmen perilaku. Dibagi menjadi berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, dan respon terhadap produk. Kemudian peran keputusan, yaitu pencetus, influencer, pengambil keputusan, pembeli, dan pengguna. Kemudian variabel segmen perilaku ini adalah titik awal membangun segmen pasar, kejadian manfaat, status penggunaan, tahap kesiapan pembeli, status loyalitas, dan sikap. Model konvensi mengukur kekuatan dan komitmen psikologis konsumen terhadap merek dan keterbukaan terhadap perubahan. Segmen penggunaan merek. Segmen penggunaan merek yaitu mudah berubah, rendah, rata-rata, tak tergoyahkan. Kemudian segmen non penggunaan merek, sangat tidak bersedia, tidak terlalu bersedia, ambivalen, dan bersedia. Kemudian C. Dasar segmentasi pasar bisnis. Dasar segmentasi pasar bisnis yaitu dapat disegmentasikan dengan mudah dengan beberapa variabel yang digunakan dengan segmen pasar konsumen seperti geografi, manfaat yang dicari, dan tingkat pemakaian. Namun pemasaran segmen bisnis juga dapat menggunakan variabel lain. Pembeli bisnis mungkin mencari kumpulan manfaat yang berbeda-beda berdasarkan tahap yang mereka lalui dalam proses keputusan pembelian. Yaitu calon pertama, yaitu para pelanggan belum pernah melakukan pembelian. Mereka ingin membeli dari wiraniaga atau pemasok yang memahami bisnis mereka, yang menjelaskan segala sesuatu dengan baik serta dapat mereka capai. Yang kedua, pemula. Para pelanggan yang memulai hubungan dengan pembeli, mereka menginginkan petunjuk yang mudah dibaca atau hotline, pelatihan tingkat tinggi, dan wiraniaga yang terampil. Kemudian 3, berpengalaman, yaitu para pelanggan lama menginginkan kecepatan dalam perawatan dan perbaikan pembuatan produk berdasarkan pesanan dan bantuan teknis yang handal. Kemudian berdasarkan demografis ini ada beberapa pertanyaan yang sering diajukan, yaitu tentang industri, yaitu industri mana yang harus kita layani. Kemudian ukuran perusahaan, berapa ukuran perusahaan yang harus kita layani. Kemudian lokasi, wilayah geografis mana yang harus kita layani. Kemudian yang kedua itu variabel operasi, yaitu teknologi pelanggan yang harus menjadi fokus kita. Kemudian status pengguna dan non pengguna, yaitu apakah kita harus melayani pengguna berat, pengguna menengah, pengguna ringan, atau non pengguna. Kemudian kapabilitas pelanggan, apakah kita harus melayani pelanggan yang menentukan banyak dari pelayanan yang sedikit.
Kemudian pendekatan pembeli, yaitu organisasi fungsi pembelian. Apa kita harus melayani pelanggan dengan organisasi pembelian yang sangat tersentralisasi dan terdesentralisasi. Kemudian struktur kekuatan, apakah kita harus melayani perubahan yang didominasi secara engineering, secara finansial, dan seterusnya. Kemudian faktor situasional, yaitu urgensi, apa kita harus melayani perusahaan yang memerlukan pengiriman atau layanan yang cepat dan mendadak. Kemudian aplikasi spesifik, yaitu apa kita harus fokus pada aplikasi tertentu dan produk kita dibandingkan semua aplikasi. Kemudian karakteristik pribadi, yaitu kepemilikan pembeli dan penjual. Apakah kita harus melayani perusahaan yang memiliki orang dan nilai-nilai yang serupa dengan kita? Kemudian sikap terhadap risiko, apa kita harus melayani pelanggan yang mengambil risiko dan menghindari risiko? Kemudian loyalitas, apa kita harus melayani perusahaan yang memperlihatkan loyalitas tinggi kepada pemasok mereka? Kemudian penentu target pasar, yaitu pertama, yaitu setelah mengidentifikasikan peluang segmen pasar, diputuskan beberapa banyak segmen yang disasarkan. Yang pertama adalah kriteria segmentasi efektif, yaitu terukur, substansional, dapat diakses, dapat didiferensiasi, dapat ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua yaitu mengevaluasi dan memilih segmen pasar, yaitu ada konsentrasi segmen tunggal, yaitu pengetahuan dan kehadiran di pasar yang kuat, namun pasar dapat berubah dan pesaing memasuki segmen. Kemudian spesialisasi selektif, yaitu mendiversifikasikan risiko perusahaan. Kemudian spesifikasi produk, yaitu produk tertentu yang dijual ke beberapa segmen. Kemudian spesialisasi pasar, yaitu perusahaan berkonsentrasi melayani satu kelompok pelanggan tertentu. Kemudian cakupan pasar penuh, yaitu perusahaan memenuhi semua kelompok dengan semua produk, yaitu pemasaran tanpa diferensiasi, yaitu satu penawaran. Pemasaran terdiferensiasi, yaitu produk berbeda tiap segmen. Kemudian pertimbangan tambahan evaluasi dan memilih segmen. Invasi yang terbentur pasar yang tertutup memerlukan pendekatan mega pemasaran, yaitu koordinasi strategi dari keahlian ekonomi, psikologis, politik, hubungan masyarakat. Kemudian pertimbangan tambahan evaluasi yang dan memilih segmen, yaitu pilihan etika target pasar, yaitu kritik konsumen dan kontroversi publik. Ya, di sini saya akan menjelaskan yaitu 2. Menciptakan ekuitas merek. Nah, di sini beberapa ada poin-poin penting, yaitu pengertian merek, membangun ekuitas merek, mengukur ekuitas merek, merencanakan strategi penetapan merek, dan ekuitas pelanggan. Nah, yaitu pengertian ekuitas merek. Adalah mendefinisikan beberapa merek sebagai nama, istilah, tanda lambang, atau desain, atau kombinasi yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan mereka dari pesaing. Penetapan merek sudah ada selama berabad-abad sebagai sarana untuk membedakan barang dari satu produsen dengan produsen lainnya. Jadi merek adalah produk, barang, atau jasa yang dimensinya mendiferensiasikan atau memberikan batasan merek tersebut dengan beberapa cara produk atau jasa lainnya yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Merek juga memiliki peran tersendiri, yaitu yang berharga dari perusahaan. Yang pertama, peran merek menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk. Yang kedua, merek membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi. Yang ketiga, merek juga menawarkan perlindungan hukum kepada perusahaan untuk fitur-fitur atau aspek unik dari produk itu sendiri.
Selanjutnya ruang lingkup merek. Ruang lingkup merek yaitu seperti memberikan momentum untuk penciptaan merek melalui program pemasaran dan kegiatan lain. Ujung-ujungnya mereka berdiam di dalam pikiran konsumen. Merek ialah entitas perseptual yang berakar dalam realitas tetapi mencerminkan persepsi dan kebiasaan konsumen. Penetapan merek branding adalah memberikan kekuatan merek pada produk dan jasa. Penetapan merek ialah tentang menciptakan perbedaan antar produk. Pemasar harus mengajarkan tentang siapa produk itu kepada konsumen dengan memberikan namanya dan elemen merek lain untuk mengidentifikasi produk. Begitu pula dengan apa yang dilakukan produk dan mengapa konsumen harus memperhatikan. Penetapan merek menciptakan struktur mental yang membantu konsumen mengatur pengetahuan merek tentang produk dan jasa dengan cara yang menjelaskan pengambilan keputusan mereka dan dalam prosesnya memberikan nilai bagi perusahaan. Mendefinisikan ekuitas merek yaitu seperti ialah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Mendefinisikan ekuitas merek yaitu ada 3 bahan kunci. Ekuitas merek berbasis pelanggan akan muncul yaitu seperti perbedaan respon konsumen. Biasanya apabila tidak dapat perbedaan maka pada intinya produk nama merek merupakan suatu komoditas atau versi generik dari produk. Persaingan kemungkinan muncul akibat dari harga. Yang kedua yaitu pengetahuan konsumen tentang merek. Pengetahuan merek terdiri dari semua pikiran, perasaan, citra, pengalaman, keyakinan, dan lain-lain yang hubungan dengan merek. Secara khusus merek harus menciptakan asosiasi merek yang sangat kuat, menyenangkan, dan unik dengan pelanggan. Ketiga yaitu respons. Diferensial dari konsumen yang membentuk ekuitas merek tercermin dalam persepsi, preferensi, dan perilaku yang berhubungan dengan semua aspek pemasaran merek yang lebih kuat menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Itu selanjutnya ekuitas merek sebagai jembatan. Seperti perspektif ekuitas merek, pemasar harus memikirkan semua biaya pemasaran yang dikeluarkan untuk produk dan jasa setiap tahun sebagai investasi dalam pengetahuan merek dan konsumen. Pengetahuan merek yang tercipta oleh investasi pemasaran akan memberikan arah masa depan yang tepat bagi merek. Konsumen akan memutuskan berdasarkan apa yang mereka pikirkan dan rasakan tentang merek. Kemana mereka pikir merek itu seharusnya dipersepsikan dan berkenan akan segala atau bentuk tindakan atau program pemasaran. Selanjutnya model ekuitas merek. Model ekuitas merek yaitu pemasar berpandangan serupa mengenai prinsip penetapan merek dasar. Sejumlah model ekuitas merek menawarkan beberapa perspektif yang berbeda. Berikut seperti ini ada 4 model dari ekuitas merek yaitu seperti yang pertama penilai aset merek yaitu beberapanya diantara ada diferensiasi, energi, relevansi, harga diri, esteem, dan pengetahuan. Dan yang kedua ada brands. Brands yaitu di sini seperti konsultan riset pemasaran Millward Brown dan WPP mengembangkan model kekuatan merek brands di mana pada intinya terdapat piramid brand dinamik. Menurut model ini, pembangunan merek mengikuti sederet langkah yang berurutan masing-masing bergantung pada keberhasilan pencapaian langkah sebelumnya. Dan yang ketiga ada model Aker, yaitu seperti memandang ekuitas merek sebagai kesadaran merek, loyalitas merek, dan asosiasi merek yang bersama-sama menambah atau mengurangi nilai yang diberikan sebuah produk atau jasa, yaitu menurut Aker. Dan yang keempat model resonansi merek. Model resonansi merek itu seperti merek juga memandang pembangunan merek sebagai sederet langkah yang
menapak naik dari bawah ke atas ya, sepertinya yaitu kayak merek dan selanjutnya membangun ekuitas merek. Membangun ekuitas merek yaitu membangun 3 hal utama dalam membangun ekuitas merek, yaitu 1. Pilihan awal untuk elemen atau identitas merek yang membentuk merek, nama merek, URL, logo, lambang, karakter, juru bicara, slogan, lagu, kemasan, dan papan iklan. Kedua yaitu produk dan jasa serta semua kegiatan pemasaran dan program pemasaran pendukung yang menyertainya. Ketiga, asosiasi lain secara tidak langsung ke merek dengan entitas lain. Nah, selanjutnya memilih elemen merek, membangun. Ya, selanjutnya yaitu mengukur ekuitas merek. Mengukur ekuitas merek yaitu terdiri dari pendekatan tidak langsung. Pendekatan ini menilai sumber ekuitas merek yang potensial dengan mengidentifikasi dan melacak struktur pengetahuan merek konsumen. Dan pendekatan langsung, pendekatan ini menilai dampak aktual pengetahuan merek terhadap respon konsumen pada berbagai aspek pemasaran. Dan selanjutnya merencanakan strategi perencanaan pemasaran, yaitu yang pertama mengembangkan elemen merek baru untuk produk baru. Yang kedua, menerapkan beberapa elemen merek yang sudah ada, brand extension, yaitu perluasan lini merek induk mencakup produk baru di dalam kategori produk yang dilayaninya saat ini seperti rasa, bentuk, warna, bahan, dan ukuran kemasan yang baru. Selanjutnya, perluasan kategori. Merek induk digunakan untuk memasuki kategori produk berbeda dari kategori yang dilayaninya saat ini, menggunakan kombinasi elemen merek baru dan yang sudah ada. Dan selanjutnya keputusan penetapan merek. Keputusan penetapan merek. Ada 4 strategi, yaitu umum penetapan merek. Pertama, nama individual. Perusahaan tidak mengikat reputasinya pada produk. Kedua, nama keluarga selimut, yaitu seperti biaya pengembangan ikut berkurang karena tidak ada kebutuhan riset nama atau pengeluaran iklan yang besar guna menciptakan pengakuan nama merek. Dan yang ketiga, nama keluarga terpisah untuk semua produk. Nah, ini jika sebuah perusahaan memproduksi produk-produk yang cukup berbeda, ia tidak berkeinginan untuk menggunakan nama yang meliputi keluarga. Nah, selanjutnya, nama korporat dan nama individual. Nama perusahaan melegitimasikan dan nama individu mengindividualisasikan produk baru. Dan selanjutnya, perluasan merek. Perluasan merek yaitu keuntungan perluasan merek yaitu meningkatkan peluang keberhasilan produk baru, efek umpan balik yang positif, dan kerugiannya yaitu terjadi dilusi merek, kegagalan produk, terjadi kanibalisasi merek induk. Nah, di sini ada beberapa kerugian, ada 3, dan keuntungannya yaitu ada 2. Dan di sini ada portofolio merek. Portofolio merek adalah kumpulan semua merek dan lini merek yang ditawarkan perusahaan tertentu untuk dijual dalam satu kategori atau segmen pasar tertentu. Alasan memperkenalkan multi merek dalam sebuah kategori: 1. Memperbanyak ketersediaan rak dan ketergantungan pengecer dalam toko, menarik konsumen yang mencari varietas yang mungkin sebaliknya beralih ke merek lain. Ketiga, meningkatkan persaingan internal dalam perusahaan. Keempat, menghasilkan skala ekonomi dalam penjualan iklan
perdagangan dan distribusi fisik.